Halo, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi kelas 8 dan kelas 9. Kelas 7 kemarin sudah kan? Nah, kita lihat indikator dan contoh soalnya. Oke? Oke. Disajikan sebuah pantun. Jadi dibuat nanti sebuah pantun. Peserta didik mampu menentukan sampiran pantun. Seperti ini kira-kira soalnya. Oke, sampiran. Jadi anak didik kamu semua harus tahu ciri-ciri pantun nanti ya. Oke, inilah dia contoh soalnya. Bukit tinggi jalan berbatu, di ujung jalan tempat bertemu. Kepada ayah selalu membantu agar bahagia jalan hidupmu. Kalau ciri-ciri pantun, baris 1 dan 2 adalah sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi, ya kan? Bersaja AB-AB. Nah, yang pertanyaannya adalah bagian yang tergolong sampiran. Gampang ya. Jadi yang tergolong sampiran adalah baris pertama dan kedua. Oke, yuk kita lihat opsinya. Maka jawabannya adalah oke, ini dia. Ayam ya. Baris 1 dan 2. Oke, seperti itu kira-kira contoh soalnya. Nomor 12. Nah, disajikan sebuah teks berita. Berarti nanti ada sebuah teks berita. Nanti diharapkan kalian mampu menentukan topik berita. Topik berita. Ya. Topik berita. Ada beritanya, kalian menentukan topik beritanya. Contoh ini adalah soalnya. Bacalah teks berita berikut dengan saksama. Bulus berukuran jumbo yang ditemukan warga di sekitar lokasi terowongan kuno yang ditemukan di Dusun Samber, Desa Sabrang Lor, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Diperkirakan berusia 100 tahun. Hal itu diperkirakan berdasarkan ukuran hewan tersebut yang cukup besar dan beratnya sekitar 20 kg. Nah, dari teks tersebut yang ditanya adalah topiknya, topik teks berita di atas. Nah, topik teks berita di atas berarti tentang si Bulus. Penemuan si Bulus kan, berapa kira-kira usianya. Nah, yuk kita lihat opsinya. Nih, yang A. Alasan ditemukannya bulus. Enggak ya, alasan salah ya. Yang B. Penebu bulus jumbo di sekitar lokasi terowongan kuno. Oh, bisa tapi kurang tepat ya. Yang C. Umur bulus jumbo yang ditemukan. Nah, sekitar lokasi terowongan kuno Dusun Samber. Ya kan? Yang D, penyebab bulus jumbo yang ditemukan. Tidak penyebab ya, salah ya. Jadi jawabannya antara A, antara B atau C. Oke, maka jawabannya karena ini tentang umur tadi, maka jawabannya adalah C. Oke. Masuklah kita nomor 13. Nanti contoh soalnya seperti ini nih. Kita lihat indikatornya. Disajikan sebuah gambar teks iklan. Nanti ada gambar, maka peserta didik menentukan tujuan teks iklan. Ada gambar, kalian menentukan tujuan teks iklannya. Contoh soalnya seperti ini. Ini gambar. Dunia indah tanpa narkoba. Pertanyaannya tujuan iklan di atas adalah oke. Yang A, ajakan untuk tidak mengonsumsi narkoba. Ya, benar ya. Dunia indah tanpa narkoba. Langsung benar ya. Ajakan untuk memperindah dunia. Ajakan untuk melukis. No. Ajakan untuk tidak memakai rokok. Yang di sana adalah narkoba, ini rokok. Salah ya. Maka jawabannya A. Oke, kita lihat nomor 14.
Disajikan sebuah teks iklan. Oke, masih teks iklan. Kelas 8 ya. Peserta didik mampu menentukan maksud teks iklan. Oke. Nah, ini dia contoh soalnya. Bacalah iklan berikut. Ingin bayi sehat, posyandu aja. Solusi tepat balita Anda. Maksud iklan tersebut adalah ajaran mendirikan posyandu. Enggak ya. Ajakan membantu posyandu. No. Ingin bayi sehatnya tadi. Ajakan untuk membawa balita ke posyandu. Ya, benar sekali. Jawabannya cantik. Ajakan menyehatkan balita. Oh. Oke, kurang tepat ya. Nomor 15. Disajikan sebuah pengertian sebuah teks. Oh, ada nanti pengertian teks. Jadi, peserta didik menganalisis pernyataan teks tersebut. Artinya, teks itu pengertian dari teks. Itulah. Contoh seperti ini. Suatu teks untuk mengusulkan pendapat pribadi mengenai suatu hal yang di dalamnya terdapat argumen. Oh, ada argumen. Untuk menegaskan atau memperkuat pendapat tersebut. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari, ayo, apa jawabnya ini? Narasi, no. Argumentasi, oh, karena ada argumen bukan ya. Persuasi, bukan mengajak. Yang paling benar adalah teks eksposisi, argumen, pendapat. Ya, perkuat pendapat itu adalah teks eksposisi. Nomor 16. Disajikan sebuah teks puisi. Jadi nanti ada teks puisi. Peserta didik mampu menganalisis majas. Seperti yang Ibu bilang kemarin, yang paling sering keluar adalah majas hiperbola, majas personifikasi. Itu yang paling sering keluar ya. Jadi Anda harus tahu apa majas personifikasi, apa majas hiperbola, antara itu aja ya. Oke, kalau hiperbola ini adalah majas yang berlebihan, ya kan? Melebih-lebihkan, majas yang melebih-lebihkan. Oke. Jadi yang berlebihan, contohnya tingginya setinggi tiang listrik. Kalau majas personifikasi ini adalah benda mati seolah-olah hidup. Benda mati seolah-olah hidup. Contoh, awan menyapaku. Apa bisa awan menyapaku? Angin berbisik. Berbisik itu kan manusia. Atau pulpen kan benda mati. Pulpen menari-nari di atas kertas. Itu adalah majas personifikasi. Yuk kita lihat contohnya. Contoh soal. Saat dedaunan mulai memanggilmu. Saat dedaunan. Daun memanggilmu. Ada langsung dapat ya. Ini adalah personifikasi. Tersenyum manis kala bersentuhan dengan alam. Masih personifikasi. Ya kan? Yang tak akan bosan menyapamu. Masih personifikasi. Daun menyapa kita. Dan awan pun akan menangis. Benda mati seolah-olah hidup. Maka jawaban paling tepat adalah majas personifikasi. Oke, jadi seperti itu nanti cara menjawabnya ya nak. Kita lanjut nomor 17. Oke, nomor 17. Disajikan teks puisi, masih teks puisi kelas 8 ya. Peserta didik mampu menganalisis amanat ataupun tema. Boleh amanat, boleh tema. Tadi kalau tadi tentang majas, sekarang kita lihat amanat atau tema katanya yang dalam puisi tersebut.
Oke, ini adalah contoh soalnya. Hampa kepada Sri, sepi di luar, sepi menekan mendesak, lurus kaku pohonan, tak bergerak sampai ke puncak, sepi memangut, segala menanti, menanti, menanti. Oh, inti dari segala inti adalah menanti, berarti menunggu ya. Bayangkanlah si penulis hanya untuk menuliskan menanti ini, menunggu ini. Inilah bahasa yang digunakan, sepi di luar, sepi menekan mendesak, lurus kaku pohonan, tak bergerak. Ngeri kali yang menunggu ini ya. Sepi, tambah ini menanti jadi mencekik. Aduh, bahaya kali ya. Memberat mencekung pundak sampai binasa segala, belum apa-apa. Jadi intinya adalah menanti atau menunggu. Jadi yang ditanya di sini adalah amanat. Amanat yang tepat. Begitu tersiksanya ketika kita menanti atau menunggu. Oh, maka jawabannya adalah kita lihat. Yang A, hendaknya jangan membuat seseorang harus menunggu. Ini tepat sekali jawabannya ini. Jangan membuat seseorang menunggu. Menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Menunggu adalah pekerjaan yang menyedihkan. Hendaknya seorang menghindari kebiasaan menunggu. Semua tentang menunggu ya. Maka jawaban paling tepat adalah, karena ini adalah amanat. Amanat. Nah, ini adalah kata hendaknya. Hendaknya jangan membuat seseorang harus menunggu ya. Nah, ini lagi. Tadi kan amanat. Sekarang kita lihat tema. Tema puisi tersebut adalah, coba kita lihat puisinya. Ada tilgram tiba senja. Ada podang pulang ke sarang. Tembangnya panjang berulang-ulang. Pulang ya, pulang hai petualang. Ketapang, ketapang yang kembang. Berumpun di perigi tua. Anakku datang, anakku pulang. Nah, ini intinya. Kembali kucium, kembali kucium, kembali kuraba. Ini dia ini. Ini inti dari puisi tadi. Anakku datang, anakku pulang. Oke, jadi temanya adalah bunga yang berkembang tidak. Pulangnya anak tersayang ya. Anakku datang, anakku pulang ya. Oke. Kegembiraan seorang anak bukan pulangnya sang kepodang. Enggak, ini perumpamaan itu ya. Kepodang itu ya. Oke, nomor 19. Disajikan sebuah teks puisi. Masih tentang teks puisi ya. Peserta didik mampu menganalisis majas. Masih tentang majas ya. Soal yang Ibu bilang adalah tentang majas, personifikasi atas hiperbola. Hanya itu saja ya. Itu aja ingat. Oke, baris ke-6 puisi menggunakan majas. Majas ke-6 ini. Dan tinggallah rel-rel, peron dan lampu yang menggigil di angin senja. Rel-rel menggigil berarti benda mati seolah-olah hidup. Ya pastinya ya personifikasi. Oke ya. Lanjut nomor 20. Disajikan sebuah teks persuasif. Teks persuasif itu adalah ajakan, mengajak. Peserta didik mampu menentukan kalimat persuasif, berarti kalimat ajakan ya. Oke, menentukan kalimat persuasif, menentukan kalimat ajakan. Oke, ini adalah sebuah teks persuasif. Pertanyaannya, kalimat persuasif dalam paragraf tersebut ditunjukkan nomor ada 1-5. Rokok merupakan teman akrab yang memberikan dampak negatif dan merugikan bagi penghisap atau pecandunya.
Akibat rokok, tubuh kita dirongrong sehingga tanpa kita sadari menjadi rentan terhadap penyakit dan terasa semakin cepat menua. Di samping itu, kondisi perekonomian juga menjadi tidak seimbang. Besar pasak daripada tiang. Jumlah pengeluaran bertambah untuk membekali rokok yang seharusnya dapat ditabung untuk hari esok. Oleh karena itu, kurangi dan berhentilah merokok agar hidup menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kurangi dan berhentilah merokok. Maka jawabannya adalah kalimat nomor 5, ya kan? Diajak kita untuk berhenti merokok. Oke, masuklah kita nomor 6. Disajikan sebuah teks eksplanasi. Masih ingat teks eksplanasi? Eksplanasi adalah menjelaskan, ya kan? Menjelaskan sebuah proses terjadinya Gunung Merapi, boleh, ya kan? Oke. Peserta didik mampu menentukan struktur teks persuasif. Kayaknya soal ini banyak tentang struktur lah. Jadi Anda harus memahami struktur-struktur ya. Oke, kalau struktur teks persuasif ada 3, ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, dan ada penutup. Nah, kalau pernyataan umum itu nanti adalah pengertian nanti di awal-awal. Kalau deretan penjelas itu adalah sudah termasuk ke penjelasannya, penutup bagian akhir. Coba kita lihat contohnya. Korean pop atau yang disebut K-pop adalah jenis musik populer yang berasal dari Korea Selatan. Oke, ini ada kata adalah. Kalau sudah ada kata adalah nanti itu sudah termasuk pernyataan umum ya. Oke, kita lanjut nomor 22. Nah, ini sudah materi kelas 9 semester 1. Disajikan sebuah teks laporan percobaan. Ini bab 1 ini ya. Teks laporan percobaan, pengamatan. Peserta didik mampu menentukan struktur teks laporan percobaan dengan benar. Struktur ya. Oke. Kalau struktur laporan teks percobaan, coba kita lihat contoh soalnya lah. Pernahkah kamu membayangkan bahwa baterai juga bisa dibuat dari sabun? Baterai merupakan alat menyimpan energi sementara jika kamu ingin suatu hal baru. Tidak ada salahnya mencoba membuat baterai ini dengan tujuan menambah kreativitas diri dan pengalaman. Jika dilihat dari struktur teks laporan percobaan, kutipan teks di atas termasuk bagian apakah? Apakah hasil, langkah-langkah, alat dan bahan, tujuan. Oke. Jadi struktur teks laporan itu yang pertama adalah judul, yang kedua tuh tujuan, yang ketiga adalah yang pertama judul, yang kedua alat dan bahan, ketiga tujuan, dan yang keempat langkah-langkah ya. Oke, maka ini paragraf ini termasuk tujuan. Alat dan bahan gak di situ kan? Langkah-langkah juga belum ya. Oke, masuklah kita nomor 23. Disajikan sebuah judul. Judul teks laporan percobaan. Peserta didik mampu menentukan tujuan. Ini sudah banyak kita bahas ya. Kalau disajikan nanti sebuah judul, maka Anda harus mampu membuat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Oke, kalau di sini yang ditanya adalah tujuan berdasarkan judul ini. Oke, tujuan, bukan rumusannya.
Tujuan percobaan yang tepat berdasarkan judul percobaan tersebut adalah pengaruh intensitas cahaya terhadap proses fotosintesis pada tanaman hidrilla. Hanya Anda menambahkan kata mengetahui pengaruh. Tambahkan aja kata mengetahui. Maka jawabannya ayam, ya. Oke. Nomor 24. Disajikan sebuah teks laporan percobaan. Oke, masih tentang teks laporan percobaan. Peserta didik mampu menentukan struktur laporan percobaannya, Nak. Oke, strukturnya. Nah, inilah dia. Menurutmu apalah ini? Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Buatlah larutan kunyit. Masukkan kertas saring ke dalamnya. Setelah itu, ambil dan keringkan kertas. Di sisi lain, panaskan air dengan potongan yang ingin Anda uji kandungan boraksnya. Setelah itu, tetesi kertas saring yang sudah Anda keringkan tadi dengan air rebusan makanan. Kalimat-kalimat merupakan struktur teks laporan bagian apa? Ayo, pastinya langkah ya. Nomor 25. Disajikan metode pidato. Metode berpidato ada 4, ya kan? Ada ekstemporan, ada impromptu, ada menghafal naskah. Oke. Dan yang terakhir ada membaca. Di sini ada metode membaca, ya kan? Kalau ekstemporal dengan menggunakan catatan kecil. Kalau impromptu tanpa persiapan serta merta. Menghafal naskah, siswa contohnya disuruh untuk menghafal naskah kemudian berpidato. Jadi pidatonya itu berdasarkan hafalannya. Dan yang terakhir adalah membaca teks pidato. Kalau membaca teks pidato seperti HUT Indonesia, ya, HUT hari ulang tahun negara Indonesia. Jadi nanti semua pidatonya itu dibacakan supaya sama pidatonya.